Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kita, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Kepada teman-teman yang memiliki hajat atau doa khusus, saya persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan doa-doa kita dan mewujudkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe DSH Channel sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Semoga dukungan kecil ini menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya ingin berbagi inspirasi mengenai sebuah amalan dan rutinitas yang insya Allah dapat membuat hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas bagaimana agar rezeki selalu datang mendekat, bagaimana agar hidup dipenuhi keberkahan, dan bagaimana agar kita menjadi magnet rezeki, bukan justru menjadi orang yang terus-menerus mengejar dunia hingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, mencari rezeki adalah kewajiban, tetapi mengejar rezeki dengan cara yang berlebihan hingga melupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara menyeimbangkan antara usaha dunia dan usaha ukhrawinya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang harmonis. Simak pembahasan ini hingga selesai agar teman-teman dapat memahami tata cara, waktu, pengalaman, serta keutamaan dari amalan ini. Langkah pertama yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Langkah pertama yang kita lakukan ketika menghadapi masalah, terutama masalah ekonomi, adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah langkah yang sangat penting dan menjadi prioritas utama ketika kita menghadapi kesulitan seperti hutang yang menumpuk, rezeki yang seret, atau masalah lainnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Yang pertama adalah taubat nasuha. Memohon ampunan kepada Allah dengan sepenuh hati dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Taubat ini menjadi langkah awal untuk membersihkan hati dan jiwa dari noda-noda dosa. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Lakukan ibadah wajib seperti salat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan. Tambahkan pula ibadah sunnah seperti salat tahajud, salat duha, dan membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah ini tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki. Yang ketiga, zikir dan doa. Perbanyak zikir seperti membaca kalimat La ilaha illallah atau zikir lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa untuk berdoa dengan sepenuh hati, memohon pertolongan Allah atas setiap masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, kita sedang menanam benih keberkahan yang akan kita panen di dunia dan di akhirat. Langkah berikutnya yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Setelah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah selanjutnya adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita mungkin pernah menyakiti hati orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Hal ini dapat menjadi penghalang rezeki dan keberkahan dalam hidup kita.
Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah meminta maaf dan memaafkan. Jika kita merasa pernah menyakiti hati seseorang, segera minta maaf. Sebaliknya, jika ada orang yang pernah menyakiti kita, maafkanlah. Memiliki hati yang lapang dan bebas dari dendam akan membuka pintu-pintu keberkahan. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan, seperti membantu orang yang membutuhkan, bersedekah, dan menjaga hubungan silaturahmi. Yang ketiga, introspeksi diri atau muhasabah. Ketika menghadapi masalah, jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Sebaliknya, introspeksilah diri sendiri. Apakah ada kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain? Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Yang keempat, jaga lisan. Hindari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Gunakan lisan untuk menyampaikan kebaikan dan motivasi kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah bagian dari keimanan. Jika hubungan dengan manusia sudah baik, insya Allah pintu rezeki akan semakin terbuka lebar. Amalan zikir untuk mempermudah rezeki. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk mempermudah rezeki adalah membaca zikir berikut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Keutamaan zikir ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka, memberikan ketenangan hati dan pikiran, menjaga hubungan dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Waktu terbaik untuk mengamalkannya adalah setelah sholat subuh. Namun jika teman-teman memiliki aktivitas yang padat, zikir ini dapat dibagi ke dalam 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Misalnya 100 kali dibagi 5 waktu, berarti setiap selesai sholat, teman-teman membaca sebanyak 20 kali. Dengan cara ini, zikir dapat dilakukan dengan konsisten tanpa merasa berat. Maka kesimpulannya adalah, untuk menjadi magnet rezeki ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang ketiga, mengamalkan zikir harian secara rutin. Hidup yang penuh keberkahan adalah hidup yang seimbang antara usaha duniawi dan ukhrawi. Jangan hanya fokus mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Tetapi jadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka dunia akan mengikuti. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua. Mari kita amalkan zikir ini dan terus berusaha memperbaiki diri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan kemudahan ke dalam hidup kita. Saya doakan semoga hajat teman-teman semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kita dilancarkan, kehidupan kita dipermudah, dan kita senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.